dulu. Okay, Iin, so can you confirm once again about the topics? So from the title, I can understand that you are going to investigate. Yeah. Yeah. Analyzing student problem. What do you mean by student problem? Apa tuh? Hah? No, it's something like this. Um, when we when we are writing, we have some difficulties. Yeah, the difficulties can come from our, I mean, because of our low level of English. Yeah. Now, do you mean that that's kind? Yeah, I mean, do you think that it is also can be regarded, I mean, as problem? So problem. So that's why you need to explain what you mean by problems. Ya. Apakah kesulitan kita menulis gara-gara bahasa Inggris kita sangat sangat rendah itu adalah problem yang you maksud? Hmm. Kalau kalau memang bahasa Inggris kita sedikit ya, ya iyalah. Maksudnya pastilah kita punya masalah. Tapi masalahnya itu lebih disebabkan oleh mungkin majority of the problem coming from the situation where we have very low level of English. Nah, apakah itu yang disebut dengan problem? Nah, problem harusnya beda dari itu. Ya. Kalau kita diminta melakukan sesuatu, kemudian sesuatu itu belum kita pelajari misalkan, kan jelaslah kita tak tahu kan. Ah, jadi saya kira itu bukan problem. Ya. Kalau problem itu adalah sesuatu yang harusnya sudah kita ketahui tapi kok belum diketahui. Sesuatu yang harusnya kita sudah bisa tapi kok belum bisa. There's something wrong with that. So when you experience such situation, we need to know the problem. So the problem can be defined. I mean, in your case, can be defined as the gap between the level that should be mastered, yeah, should have been mastered, yeah, and the real situation that experienced by students. Now, here, SMP, what grade? Grade 7, yeah. Grade 7 is really I mean, it is really the beginners very low level because it's just like to start learning English. Meanwhile, writing is one of, because this is productive skill. It needs time. It needs
some step to come to that level. Gitu. Jadi kira-kira kemampuan yang seharusnya sudah dimiliki oleh anak kelas 7 itu apa dalam hal menulis? Apakah mereka sudah seharusnya mampu menulis sebuah cerita? Atau sudah mampu di sini apa? Mendeskripsikan sesuatu? Sorry, Prof. Waalaikumsalam. Yes. Ya. Right sentence is it is it writing in terms of writing descriptive text? Nah, inilah masalahnya. So dari judulnya saya menemukan masalah. Masalahnya ya seharusnya anak penelitian yang dilakukan di grade 7 itu harusnya tidak tentang mengukur ataupun melihat kemampuan writing anak, because writing is very difficult, very demanding. Writing requires someone not only to be familiar with the language, but also familiar with have the skill to express the ideas, involve so many things in writing. Meanwhile, grade 7 is just the beginning of learning English. So perhaps if you want to investigate in grade 7, you can start from the mastery of vocabulary, something like that, or basic English structure, English sentence. So I think if it is the case, then you can see the problem. So the problem, once again, can be defined as the gap between what is happening, what in the real situation, the gap between the real situation and the one that should be mastered, gitu. Should have been mastered. Kalau kita sekali lagi sederhananya tadi masalah tuh yang dimaksud masalah tuh begitu. Sederhananya adalah kalau kita belum belajar, tentulah kita belum tahu gitu ya. Nah, kalau kita baru belajar tapi sudah dites sangat tinggi atau dites dengan kemampuan level yang jauh di atas kita, ya jelaslah kita bermasalah kelihatannya. Padahal itu bukan bermasalah, kita memang belum gitu, belum pada levelnya. Tetapi misalkan anak itu sudah di grade 8 misalkan, kelas 2 SMP. Tapi dia kok nggak tahu apa-apa gitu. Nah, itu kan something wrong. Itu yang disebut dengan gap. Itu yang disebut dengan problem. So if you see that people, that students, so you can conclude that student have problem gitu. Gitu ya, do you know what I mean? Sekarang I don't know how to untuk ngarahkannya ini agak sulit ya. Yang pertama pertama tadi definisinya ya, berarti kan kita secara definisi di sini sudah ada agak masalah. Karena tadi itu problem itu apa?
Oke, kemudian research problem. Di sini research question. What problem are faced by the student? Kira-kira kalau menurut kamu gitu ya, kira-kira saja. What are the problem faced by the student? Nah, kira-kira, do you know SMP Galing? Are you familiar with that school? You went there. I mean, that's your school. Yeah. Yeah. So, yeah, let's say you are familiar with the school. So imagine that school, then could you, uh, yeah, say something about what do you think? What's problem, for example, yeah, that you can find in that school? In terms of these questions, what problem are faced by the student in writing? Yep. No, just answer my question. I mean your question. Ini saya cuman mau apa ya? Mau memperkirakan kira-kira kamu paham nggak sih dengan receive question ini? Kalau seandainya kamu ditanya dengan pertanyaan, what problem are faced by the students in writing descriptive text? Nah, kira-kira apa jawabannya gitu lah. Ya, jadi masalahnya apa rendah tuh? Understanding of dia nggak ngerti tentang apa itu deskriptif. Ah, yeah, of course. No, because writing is not just about understanding. You know, writing is very skillful. I mean, skill based, you know, performance. So even though you are mastering in terms of the knowledge, doesn't guarantee that you can write things. Nah, di sini aja sudah nggak jelas kan? Ya, kayak apa? What problem do you mean by that one? And how are you going to know that someone has problem? Huh? Give them tugas. I mean, you mean what do you mean by tugas? I mean, what it looks like? What what assignment? Huh? Tugas apa maksudnya? Menulis. Anak diminta menulis. Kemudian, so the students are given a picture and then they are asked to write about that picture.
Is that what you mean? So what? So what next? So from their writing, we can find the difficulties. Is that what you mean? Yeah. So how? I don't know. I don't know how. Kelas berapa? Kalau berbagi kelas 9. Iya, itu next step-nya lah. Kita ini masalahnya basicnya ini dulu. Basicnya, kamu kan ingin meneliti tentang masalah apa, kan gitu. So you have to understand what you are planning, ya. Masalah nanti di kelas berapa, itu materinya apa, itu nantilah itu ya. Yang paling basic adalah here you focus on writing. You want to investigate the problem in writing. So my question is still, I'm checking your understanding. What do you mean by problem in writing and how you are going to find out if someone is having or are having a problems in writing. So you said that by giving them tests and looking at their product of their writing, you can analyze that they have problems. So, yeah. Okay, so yeah. But in your methodology, I read here, you are going to have what's that? Interview. Yeah, wait a minute. Interview and writing samples. I don't know what do you mean by writing sample. Writing sample is a piece of writing that is used to evaluate person's writing skill and ability. The writing sample can be used to assess student ability to write a descriptive text, identify areas of strengths and weakness, and determine the problem encountered by the student. What do you mean by writing sample? You mean that the sample from the student's writing? Is that what you mean? Okay. So it should be writing test ya, bukan sampel. Emang siswa itu banyak sekali kan tulisannya itu. Hingga ada sampelnya. Sampel itu kan ibaratnya kita punya banyak nih, ngambil 1, 2 gitu, itu sampel ya. Oke. Gimana ya caranya ya? I don't know. Karena terus terang ini proposalnya benar-benar belum jelas ya. Kalau ini dibawa ke sebuah seminar proposals, there are so many things aren't clear ya. And therefore it's hard to direct ya in what way to fix this problem. Um, kalau saya mungkin begini saja ya, bolehlah student problem, tetapi deskriptif ya, boleh student problem, boleh deskriptif, sorry bukan, deskriptif research ya, boleh student problem in writing gitu aja, nggak usah in descriptive writing ya, nggak usah karena terlalu spesifik, susah. Lebih baik kita buka saja lebar-lebar permasalahan
siswa di dalam menulis bahasa Inggris gitu aja. Kemudian penelitiannya itu deskriptif, kualitatif ke deskriptif study. Pakai kuesioner. Nah, gitu aja. Your job is to create the questionnaire about writing problem. Jadi writing problem itu apa saja permasalahan secara teori. Secara teori masalah writing itu apa saja. Nah itu kan banyak sekali masalah tentang misalkan on top of my head ya. This about the mechanic writing ya. In terms of mechanic writing. In terms of sentence structure, in terms of idea that govern that writing or paragraphs, things like that. So permasalahan kita itu kalau dalam writing itu adalah kemampuan penguasaan, maksud saya penguasaan mechanic writing, artinya writing secara basic lah. Yang kecil-kecilnya itu bagaimana sih membuat sebuah paragraf, misalkan titik koma, cara menulis lah secara umum. Kemudian lebih detail lagi bagaimana kita menyusun kalimat, ya kan? How we structure apa sih kalimat writing itu terdiri dari apa saja gitu. Paragraf maksud saya kalau memang itu paragraf. Kemudian selanjutnya tentang ide, how you develop ideas, defluency kalau disitu tentang koheren, tentang linearitas dan sebagainya itu kan banyak ide seperti itu. Tapi kan masalahnya apa di SMP sudah seperti itu. Tapi intinya kalau di SMP berarti yang lebih basic saja biasanya, yaitu masalah mechanic writing sama mungkin sentence structure, sentence writing, belum ke arah descriptive text. Descriptive text itu sudah ngarang, sudah minimal tuh paragraf. Kalaupun tidak paragraf, kalau namanya teks itu ya kayak esai gitu, mungkin 2-3 paragraf. Ya, saya kira terlalu muluk itu kalau kita mengharapkan seorang anak SMP kelas 7 lagi sudah bisa nulis. Kalau dia cuman rearrange sentences, saya yakin itu bisa, mungkin memang pada levelnya. Tetapi kalau dia disuruh bikin paragraf gitu, I don't think that's the level of grade 7. Intinya writing skills itu menjadi fokus kamu untuk membuat survei. Nah, surveinya nanti ya deskriptif, bisa pakai Likert scale, bisa pakai multiple choice ya. Intinya adalah kita ingin mendeteksi mereka punya masalah apa. Ya itu saja sebenarnya, cukup dengan itu menjadi sederhana sekali penelitiannya. Nah kemudian partisipannya harus banyak, kalau deskriptif itu harus banyak, tidak boleh hanya satu kelas. Kalau di sana ada berapa kelas? 4 kelas, ambil 4-4-nya. Bikin kuesioner. Kalau satu kelas itu 30 berarti sekitar 100-an, 120 gitu. Anggaplah 100. Saya kira itu sudah that's good size of descriptive research. Jadi enggak usah pakai macam-macam. Maksudnya enggak usah pakai interview, enggak usah pakai tadi itu tes segala. Kalau pakai tes itu sebenarnya lebih bagus lagi, tapi kita harus pintar membuat tesnya. Kalau kita nggak punya kemampuan membuat tes, susah. Misalkan katakanlah tes TOEFL gitu ya.
Tes TOEFL itu kan bisa digunakan untuk mendeteksi masalah dalam reading misalkan. Reading problem. Kalau reading problem, kasih tes TOEFL bisa kita mendeteksinya. Oh, siswa itu masalahnya di skill ini gitu ya, bisa. Skill reading comprehension. Tapi kan membuat soal seperti TOEFL itu kan tidak gampang. Bukan copy paste here and there and selesai dapat kita lakukan, tidak bisa. Nah, kalau interview lebih kepada maksudnya bukan interview, kuesioner itu kan lebih kepada kita menanyakan langsung kepada yang bersangkutan, kamu masalahmu apa gitu. Cuman kalau pakai interview ya itu unstructured walaupun semi structured biasanya. Maksud saya jawabannya itu kan very explorative, so can be anything. We can find the problems. Yeah, we might find any problem that expressed by the student. Tapi interview sangat tergantung kemampuan interviewer. Apalagi untuk anak SMP kelas 1 di interview itu belum tentu bisa. Karena mereka tidak tahu apa-apa, boleh katakan seperti itu. Kalau kita mau interview itu kan orangnya harus sudah benar-benar yakin dia adalah menguasai baru bisa diinterview. Contoh sederhana ya penelitian saya meneliti tentang penggunaan ChatGPT. Kalau saya bertanya pada orang yang baru sesekali menggunakannya, mana bisa, ya kan? Nggak bisa. Jadi interview itu baru bisa dilakukan jika interviewinya adalah orang yang menguasai sehingga so they can tell lots of about the problem that we ask ya. Kalau mereka menulis jarang atau bahkan hampir tidak pernah menulis, hanya diminta oleh guru itu pun exercise misalkan, lalu kita bertanya tentang writing, itu mana bisa. They can't tell anything ya. Paling mungkin dia bilang susah vocabulary-nya, gitu aja kan. Jadi I don't think that's a good idea to have the interview. I don't think it's a good idea to have writing tests here, unless you have the skill to construct a good test to detect their problem. It's kind of diagnostic ya, test of writing, dan itu benar-benar tidak gampang dilakukan. Now, so once again, I suggest that if you really want to continue this topic, you you can use survey. It's kind of survey study gitu. Seperti itulah. Survey research. So analyzing atau nggak usah kata analyzing muncul, mungkin problem in writing atau writing problems encountered by grade 7 student. Seperti itu saja. Kemudian survey study. Nah, tugas kamu adalah mencari survei yang sudah jadi atau mengkombinasikan beberapa survei tentang kesulitan belajar kalau ini. So it's about learning difficulties. Tapi kalau learning difficulties biasanya itu larinya bukan ke problem. Nah, itu makanya saya tanya tadi, sebenarnya kamu harus mengklarifikasi what do you mean by problem. Dalam ilmu belajar, problem dengan difficulties itu berbeda. So that's why you have to explain officially, kalau maksudnya academically, so what you mean by problem in this case. Dan jadi harus benar-benar
dibahas lah gitu. Problems in language learning itu ada bukunya, jadi mungkin bisa di situ. Yang ada itu sebenarnya lesson from good language learning, kalau nggak salah itu ada bukunya seperti itu. Itu pun bisa kita baca dan kita bisa dapat inspirasi dari situ. Jadi apa-apa yang dilakukan oleh good language learning bisa menjadi dinegatifkan gitu. Jadi masalah kan bagi orang-orang yang tidak melakukannya. Itu masalahnya mungkin di situ, problemnya di situ. Nah, oke, teorinya larinya harus ke language problem atau learning problem. English as foreign language tidak terlalu relevan, tapi kita bisa beranjak dari sini boleh. Tapi mungkin problem in learning English as foreign language, mungkin bisa begitu. Karena your topic is problem, ya, bukan learning secara umum, but you are focusing on the problem, language learning problem, gitulah kira-kira. Itu there will be lots of research about language learning problem, and you can read any skills like problem in speaking, in reading, in other aspect of language learning, just to get the inspiration, yeah, how we understand and how we define problems in language learning. And now you have to, because you're focusing on writing, so then you have to focus on writing. So, or you can use the idea and modify those ideas into investigating writing. Gitu caranya. Kalau mau cari specifically about writing, it could be more difficult. You could, you could find some articles, but it is not always easy, if you are really specific, to a particular skill, or even here descriptive text, apalagi itu makin sulit lagi, ya. Karena orang tidak berpikir demikian. Kalau namanya writing itu tidak ada writing, misalkan masalah writing hanya is only one specific writing gitu kan, enggak. Kalau namanya masalah writing, ya masalah writing. Kalau dia bermasalah dalam writing argumentation misalkan, dia juga akan punya masalah dia writing jenis apa saja. Because it's not like specific. Ya. Karena masalah writing ya sama sebenarnya. Ya kan? Kalau masalah struktur teks deskriptif dengan argumentatif dengan apalagi report dengan naratif, ya memang berbeda. Tetapi kan skillnya sama. Sepanjang saya menulis ya skillnya sama. Mau argumentatif kah, mau deskriptif kah, mau saya reporting kah. Ya sebenarnya struktur itu tidak terlalu jadi masalah. Yang bermasalah itu adalah how we organize and even expand our ideas. Itu kalau mungkin writing yang sudah agak advance. Kalau yang beginners ya lebih kepada yang saya bilang tadi, it deals with language, ya, language. So at least writing problem can be at least divided into two big categories. So linguistic problem and a non-linguistic problem. So non-linguistic problem can be the generating ideas, organizing, and so on like that. Yeah. Understanding the ideas that we want to deliver or to write. Jadi itu mungkin dah lebih advance karena in
in advanced writing, majority the problems falls into the style of writing. The stylenya that matters, yeah. How we deliver and also how we structure our ideas will matters, ya. Jadi idenya sudah bagus, sudah ada, tapi cara kita menyusunnya, mengungkapkannya itu tidak tepat, itu pasti tetap dianggap tidak baik, ya. Itu kan udah writing tingkat tinggi dan itu pastilah bukan anak SMP. So once again, it's the structure of text is actually, yeah, it vary from one kind to another kind, but the skill in writing, yeah, particularly the basic writing, are just the same. Yeah, no matter what kind of text you are writing, yeah, you are dealing with the same problem. Bagi mereka yang masih basic, seperti anak SMP, still very basic. Mereka kalau sudah bisa nulis itu udah sangat bagus, gitu ya. Can express their ideas in terms of written English, itu sudah sangat bagus. Alright, so methodology is like that, ya. Mungkin tidak perlu lagi population and sample, langsung aja riset partisipan atau riset responden, segitu aja. Riset responden itu adalah anak kelas berapa, di mana, berapa kelas, berapa jumlahnya, seperti itu saja. Kemudian data collection itu you harus tadi yang saya bilang to construct the questionnaire, ya. Pakai questionnaire saja. Oleh karena itu data analisisnya hanya descriptive analysis. Kalau descriptive analysis, ya you talks about the mean score or the standard deviation perhaps, ya. Kalau mau lengkap lagi misalkan min sama max, ya, minimum, tapi kan itu range antara 1 sampai 5. Ada nggak siswa yang menulis 1 misalkan? Kalau misalkan survei Anda semuanya ada muncul, ada yang memilih 1, memilih 2, memilih 3, memilih 4, memilih 5, itu berarti benar-benar datanya itu bervariasi gitu. Apa namanya? Homogenitas tes itu, ya. Yang bagus sebenarnya yang homogen. Kalau yang itu berarti tidak homogen. Makanya kita harus melihat standar deviasi. Standar deviasi itu sebenarnya untuk melihat apakah data kita homogen atau tidak homogen. Kalau homogen berarti kemampuan anak itu rata-rata sama, kan begitu. Kalau tidak homogen berarti gapnya lebar. Kalau misalkan standar deviasinya itu 1 misalkan, itu kan tinggi sekali. Berarti ada gap yang luar biasa. Berarti di kelas kita tuh ada siswa yang nggak ngerti sama sekali. Ada siswa yang bagus bagus banget gitu, ya. Jadi populasi di antara dua kutub itu sama-sama besar, itu berarti standar deviasinya juga akan besar. Tapi kalau standar deviasinya 0,05 misalnya gitu, itu very small number, itu berarti gapnya tuh, atau boleh katakan populasi kita adalah homogen. That's about descriptive research, ya. Itu saja. Kemudian reference list ini tidak hanya ini salah, tetapi juga terlalu sedikit, ya. You have to, kalau nanti you can if you follow my suggestion, you have to have lots of few research on problem, ya, language difficulties atau learning problem, ya. Jadi ada beberapa mungkin riset tentang learning problem. Let me check.
Just to give you one. Line range, learning problem. So there are lots of foreign language difficulties. A problem in foreign language. Itu paling basic, kamu harus apa? Baca beberapa artikel tentang language problems, ya. Language learning maksudnya. Language learning problems. Kemudian then you cari survey on language learning problem. Survey of survey on was that. Kalau di sini banyak itu tentang language motivation. Tapi yang lain, yang problem juga ada. Language learning difficulties ada di sini. Language learning strategies ada. Language learning problem ada. So, I mean, at least you have few, yeah. You have few articles that you list in your proposal, yeah, to become your to become your reference list here. Jadi yang pertama itu harus diperbanyak dan itu tentang problem, ya. Kalau error itu lain. Di sini ada student error in writing. Kalau error is not problem, ya. Lebih ini error analysis kan jauh sekali sebenarnya error analysis dengan language problem. Kemudian cara menulisnya ini pakai apa kamu nih? Kenapa seperti ini? Pakai Mendeley. Mendeley, Nah, kalau saya lihat ini mungkin gitu ya pakai Mendeley. Sini update citation in bibliography. I don't know because I'm not familiar with Mendeley, ya. Jadi saya nggak pernah pakai, jadi nggak tahu. Oke, yang jelas cara menulisnya itu salah, ya. Tapi kalau pakai aplikasi tinggal nentukan ya style apa gitu. Style kalau kita APA, ya. APA 6 edition. Saya tidak tahu di Mendeley apakah banyak pilihan APA itu, ya. Kalau saya menggunakan EndNote itu there are lots of choices, ya. Bahkan sekarang sudah ada APA 7th edition. Kita minimal 6 edition karena ada beberapa yang sudah menjadi sangat common seperti kalau referensi berasal dari dari jurnal, artikel itu harus ada doi-nya gitu. Nah, kalau jurnal artikel itu kan sebenarnya nulisnya adalah judul artikel itu tidak boleh kapital semuanya seperti ada yang di sini, ya. Kemudian nama jurnal itu di italic sampai dengan nomor volume dan edisi. Jadi publishernya nggak perlu dikasih tahu. Kalau di sini semuanya publisher dikasih tahu. Misalkan apa nih? Kalau publishernya itu untuk buku, kalau buku iya. Kalau misalkan Geopulp itu kok ada apa?
Geopol itu ada jurnal. Saya pernah terbit di situ dengan mahasiswa, maksud saya menerbitkan artikel mahasiswa. Itu tentang writing difficulties juga. Boleh kamu baca mungkin artikel yang mahasiswa yang saya bimbing, saya terbitkan di Geopol itu. Coba saya lihat judulnya. Oke, tahun 2020 kalau tidak salah. Geopol. It's about writing. I forgot. Later, perhaps I can give you, some of the articles from your senior, yeah, that published in jurnal yang ada sintanya gitu. Okay, that's it from me. Okay, do you have something to ask before we close? Ada pertanyaan? Kamu harusnya tuh gilirannya awal-awal. Kalau sekarang tinggal sedikit waktunya to to revise your proposal. Karena kamu nggak baca, mana ada error itu kesalahan yang sistematik. Kalau error. Makanya dulu tahun 80-an judul tentang error analysis itu lagi sedang booming. Tapi tahun 80-an kamu belum lahir. Nah, sekarang udah tidak ada lagi orang meneliti tentang error analysis. Dari error itulah orang menemukan mungkin difficulties-nya gitu. Ya kalau kita ngomong biasa ya memang sama, error sama dengan difficulties sama dengan problem. Tapi kalau dalam riset kita harus membedakan mana error, mana problem, mana difficulties. Kan ada bukunya. Language difficulties itu adalah dialami oleh orang-orang yang cacat. Itu difficulties. Misalkan apa biasanya tuh disleksia misalnya seperti itu. Dia lambat kan, dia lambat speakingnya lambat berkembang itu karena ada secara fisik dia itu memiliki kecacatan. Ada orang yang lambat bisa berkembang bahasanya itu karena otaknya bermasalah. Itu kan kayak orang disable, itulah difficulties. Language difficulties namanya. Nah, oleh karena itu riset kita nggak ke arah difficulties, kita arah problem. Problem itu lebih kepada practical things ya. Misalkan kenapa saya kok masih bahasa Inggris saya masih sangat slow, pasti something wrong. Kan saya bilang tadi. Something wrong-nya tidak mesti masalah bahasanya, tapi mungkin cara belajarnya yang salah, kan gitu. Ya, you don't have like language learning strategies ya, atau wrong language learning strategies, atau bahkan don't have ya, tidak punya strategi sama sekali bahasanya. Jadi sehingga perkembangannya itu masalah kan gitu.
atau tempat bergaulnya salah, kan gitu, environmentnya is not really supporting. Jadi permasalahannya itu lebih kepada seperti itu tadi, teknis saya bilang, bukan daripada internal faktornya. Tapi bisa juga apa masalah itu berasal dari internal tadi, itu motivasi. Karena ketidakjelasan. Kita belajar bahasa Inggris tapi nggak jelas, nak ngapa gitu, Pak. Kan beda dengan orang belajar sesuatu tapi tujuannya jelas. Saya mau menguasai bahasa Inggris karena saya mau apa gitu ya. Itu akan lebih jelas. Nah, kita di situasi bahasa Inggris sebagai foreign language kan susah untuk menemukan bahwa harus jelas gitu, kan susah. Misalkan anak SMP kau, kasarnya kau mau belajar belajar bahasa Inggris itu ngapa gitu kan? Can they answer the questions? It's hard ya. Mahasiswa aja pernah saya investigate. I used to do my research tentang TOEFL, ya kan? Dulu ketika saya masih kerja di UPT Bahasa. Saya pernah meneliti tentang apa kata mahasiswa tentang TOEFL. Jadi saya adakan survei, kemudian saya juga ada interview. Jadi saya bagi mereka yang mau di interview itu saya kasih tes TOEFL gratis, gitulah kira-kira. itu. Tapi saya ngambil dari semua fakultas, 9 fakultas. Saya tanya benar-benar, sebenarnya kalian mau nggak sih di tes TOEFL gitu lah kira-kira. Nah, on the whole ya, that research, semua mahasiswa yang saya interview itu setuju bahwa bahasa Inggris itu penting dan perlu. Tetapi hanya berhenti di situ saja. Cuma mengatakan perlu, tapi do almost nothing about English. Oh ya, saya kepingin sekali bahasa Inggris gitu, tapi do almost nothing, so only that. Setelah ditanya, kenapa kamu tidak mau belajar bahasa Inggris dengan serius? Dia bilang, ya memang sih nanti waktu kerja kalau bahasa Inggris itu akan menentukan jenis pekerjaan Anda, kan gitu. Tapi orang yang tidak bahasa Inggris pun aman di Indonesia. Bisa jadi pejabat kelas tinggi pun bisa. Dia presidennya bisa jadi presiden walaupun bahasa Inggrisnya nggak ada. Kan bisa kan? Jadi gubernur apalagi di bawahnya gitu Pak, maksud saya. So we are fine without English. So because of that, that's is you know problemnya coming from that kind of situation. So there are so many things that we can talk about problems sebenarnya, but you have to read, yeah. So then you understand how to distinguish between problem, tadi itu apa, difficulties, and you said error. Saya baru tahu itu kalau error dihubungkan dengan problem ya. So, but yeah, that's true. That can be true that error can cause the problem. Nah itu kira-kira